Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Vivi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Adapun capaian pembelajaran dari berpikir komputasional yaitu menerapkan strategi algoritmik standar pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam sistem komputer untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Oke, kita langsung saja masuk materinya. Ini adalah part pertama dari materi berpikir komputasional. Pertama-tama yang harus dipahami, berpikir komputasional bukanlah berpikir layaknya sebuah komputer. Berpikir komputasional merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan ide atau pemikiran yang logis dan juga sistematis. Jadi bisa kita sederhanakan, berpikir komputasional adalah berpikir dengan menggunakan logika. Maksud dari berpikir dengan menggunakan logika diantaranya melakukan sesuatu selangkah demi selangkah atau bertahap dan menentukan keputusan bila menghadapi dua pilihan yang berbeda. Berpikir komputasional tidak hanya ditujukan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan ilmu komputer saja, tapi dapat juga digunakan oleh semua orang dalam berbagai bidang konten dan konteks sehari-hari. Jadi, kegiatan utama dalam berpikir komputasional ialah penyelesaian masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia ataupun juga mesin. Ada 4 pilar berpikir komputasional yang menopang tercapainya problem solving. Yang pertama yaitu dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari dekomposisi. Dekomposisi menurut kbbi.kemdikbud.go.id yang pertama yaitu proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana atau penguraian. Yang kedua, tindakan pemecahan sistem ke dalam komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan dan mempermudah desain dan pengembangannya. Jadi bisa kita simpulkan dekomposisi adalah kegiatan memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dikelola. Oke, biar lebih mudah memahaminya, teman-teman bisa lihat ilustrasi gambar roti lapis atau sandwich ini. Nah, setelah kita urai roti lapis itu akan terlihat bagian-bagian yang menyusun roti lapis itu. Ini adalah contoh sederhana dari proses dekomposisi. Oke, berikutnya kita akan bahas pilar yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu mengenali jika ada pola dan menentukan urutannya. Mengenal suatu pola sangatlah penting karena kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi. Contohnya masih dengan roti lapis yang sama, kita bisa lihat pola untuk menyusun roti lapis yaitu roti bawah, isian, dan juga roti bagian atas. Coba kita ulang lagi polanya, roti bagian bawah, isian, lalu roti bagian atas. Kita ulangi lagi ya, roti bagian bawah, isian, lalu apa teman-teman? Ya, roti bagian atas. Jadi pola untuk membuat roti lapis yaitu roti bagian bawah, isian, lalu roti bagian atas. Dengan pengenalan pola dari roti lapis tadi, pengenalan pola juga dapat diartikan kemampuan untuk melihat adanya persamaan pola, perbedaan pola, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan dipergunakan dalam membuat penyajian data. Nah, ini salah satu pola yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada siang hari terbitlah matahari, dan di malam hari terbitlah bulan. Matahari, bulan, matahari. Nah, setelah ini apa yang terbit? Ya udah pasti bulan dong. Jadi dengan pengenalan pola kita dapat memprediksi apa data yang berikutnya akan muncul. Oke, setelah dekomposisi dan pengenalan pola, pilar berpikir komputasional berikutnya yaitu abstraksi. Menurut kbbi.kemdikbud.go.id, abstraksi adalah proses pengurangan objek ke dalam esensinya sehingga hanya elemen yang penting saja yang direpresentasikan. Jadi abstraksi bisa kita artikan sebagai kegiatan untuk menyaring informasi, untuk mengambil informasi yang hanya dibutuhkan sehingga memudahkan untuk menjelaskan ide dan menentukan solusi. Ini adalah salah satu contoh abstraksi dari bangun ruang kubus menjadi bangun datar persegi. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Biasanya anak-anak TK atau SD nih yang bikin pemandangan gunung gambarnya kayak gini. Tapi gambar pemandangan ini merupakan abstraksi dari pemandangan yang sebenarnya. Jadi tanpa sadar anak-anak usia TK dan SD itu sudah bisa melakukan abstraksi. Contoh lain dari abstraksi bisa kita perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Sebuah mobil biasanya memiliki banyak atribut, seperti apa jenis mesinnya, berapa jauh jarak yang sudah ditempuh, berapa lama umurnya, dan apa warnanya.
Katakanlah kita akan menceritakan mobil ini kepada seorang teman. Kita cukup menyebutkan apa sih warna mobil itu, dengan tujuan dia akan lebih mudah mengenali mobil itu. Dengan menyebutkan variabel berupa warna mobil itu, teman kita sudah mendapatkan informasi mengenai mobil itu. Lain halnya jika kita menjelaskan mobil itu kepada seorang mekanik. Mekanik itu mungkin tidak akan terlalu mempermasalahkan apa sih warna mobil itu. Informasi yang diperlukan oleh mekanik biasanya apa jenis mesinnya, berapa jauh jarak yang sudah ditempuh oleh mobil itu, dan berapa lama umur mobil itu. Jadi, dengan memilih informasi yang sesuai, kita dapat menentukan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan kata lain, abstraksi adalah the art of simplifying things. Oke, kita lanjut. Pilar berpikir komputasional yang terakhir atau yang keempat yaitu algoritma. Menurut kbbi.kemdikbud.go.id, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Algoritma juga bisa disebutkan sebagai kemampuan mengembangkan tahap solusi selangkah demi selangkah untuk menyelesaikan masalah. Dan menggunakan algoritma dapat membuat suatu solusi yang sama tahapan demi tahapan, sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Sebagai contoh, kita perhatikan roti lapis yang tadi itu. Kita akan menyusun algoritma untuk membuat roti sandwich atau roti lapis. Langkah yang pertama, siapkan 1 lembar roti. Langkah yang kedua, letakkan daun selada di atas roti. Langkah yang ketiga, letakkan telur mata sapi di atas daun selada. Langkah yang keempat, beri saus di atas telur. Dan langkah yang kelima, tambahkan 1 lembar roti di atasnya. Dengan algoritma yang sudah disusun sedemikian rupa, siapapun pembuat roti sandwich akan menghasilkan roti sandwich yang sama. Jadi, algoritma pun sangat dekat dengan kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari langkah-langkah kita menyikat gigi, memasak makanan, dan berangkat ke sekolah. Demikian pembahasan tentang berpikir komputasional bagian yang ke-1. Dengan video ini diharapkan teman-teman semua jadi lebih mudah untuk memahami apa itu berpikir komputasional. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.